Tahukah saudara bahwa apa yang Tuhan itu mau kerjakan, yang Tuhan itu taruh di hidup kita itu jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Saya nggak pernah membayangkan apa yang saya kerjakan hari-hari ini. Saya dari seorang anak yang bukan sekedar pemalu, tapi nerd. Tahu nerd? Nerd itu aneh, nggak bisa bergaul, nggak bisa ngomong. Gemeteran kalau berdiri di depan begini. Nyanyi itu pelajaran yang saya paling takutkan itu menyanyi. Matematika oke lah ya, nyanyi itu problem besar. Nerd saudara, ngajak ngomong orang, eye contact itu nggak bisa. Eye contact itu mata ketemu mata saudara, ya. Dan itu nggak bisa. Itu nerd. Kalau naksir cewek cuman bisa mandangin doang. Itu nerd. Dan hari ini kalau saya menggembalakan gereja, saya berkhotbah, ini udah gak gemeteran saudara, percayalah. Saya enjoy dan saya excited saudara. Dan itu terlalu indah, terlalu besar dari yang saya bisa pikirkan. Nah, hari ini kita belajar tentang kerja gitu ya, manajemen kerja. Tapi saya mau berangkat dari sini saudara. Seringkali kita nggak tahu potensi dalam diri kita itu bisa ngerjain apa. Seringkali kita itu nggak sadar potensi kita apa. Saya itu milik kuliah IT ada alasannya. Karena saya lebih suka ketemu komputer daripada ketemu orang. Tapi dia lebih tahu potensi yang dia benih, yang dia taruh di hidupmu. Amin saudara. Tuhan itu lebih tahu benih dan potensi yang Tuhan itu sudah invest dan taruh, tanam di hidup kita masing-masing. Jangan pernah ada yang merasa aku terlalu kecil, aku terlalu nerd, terlalu aneh, terlalu bego. Kok gak pernah bisa membayangkan betapa dahsyat, betapa besar apa yang dia taruh di hidup kita. Bagian kita hanya jalani, kerjakan, apapun yang dijumpai tanganmu, kerjakan. Itu ayatnya berkata gitu, kerjakan apapun yang dijumpai tanganmu. Yang pemimpinmu suruh ke kamu itu ditaruh di tanganmu, kerjain aja. Kerjain aja. Dan kau akan lihat, itu sungguh indah. Sungguh indah. Kadang-kadang ketika memulainya ya gak kelihatan indahnya. Yang ada tegang, dredeg, nervous ya kan. Ini piye Tuhan. Tapi kerjakan, kau akan lihat sungguh indah. Nah, hari ini saya dikasih tema skill dan manajemen kerja. Sesungguhnya saya enggak orang yang workaholic ya sebenarnya. Tapi lebih baik jadi saya kasih tips, saya kasih judul skill dan manajemen kerja ala Yesus aja deh. Karena kita semua pengen seperti Yesus, amin. Ya, nah kita belajar dari Markus 6 ayat 35 sampai 44. Markus 6 ayat 35 sampai 44. Ini cerita yang kita tahulah, tapi seringkali kita cuman global dan brief aja. Tapi sebenarnya terkandung sebuah sistem kerja yang luar biasa. Sebuah manajemen yang trainingnya mahal itu. Tapi Yesus itu sudah ngerti itu dari dia, hikmatnya kan lebih dari hikmat manusia. Markus 6 ayat 35 saya bacakan. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa.
Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Ternyata enggak cuma roti yang sisa, tapi selain daripada sisa-sisa ikan. Jadi ikannya juga banyak. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Oke, kita mulai. Kita membaca sekilas, kita cuma ngertinya mujizat, pelipat gandaan. Tapi sebenarnya cerita ini kita kalau perhatikan every detail, kita akan ketemukan sebuah hikmat minutes kerja. Yang pertama yang kita harus buat adalah membuat analisa, mereview kondisi, baca situasi, pemetaan. Bukan cuma yang di roh, tapi yang di jasmani. Buat analisa. Itu paling gampang kalau coach ngajarin itu 5W1H. Ya. Kapan? Ini waktunya sudah mulai malam, jam makan. Waktunya makan malam. Lokasinya sunyi, agak jauh dari pemukiman, dari warung, jauh. Nah, dan orang-orang itu sudah letih, sudah lapar. Seharian ngejar Tuhan Yesus, KKR, pengajaran, khotbah berjam-jam, pasti lapar, saudara. Nah, untuk memberi makan butuh 200 dinar. Saya nggak tahu mereka punya uang atau tidak, tapi itu butuh 200. Mereka punya, berapa sih budgetnya? Kalau kasih makan dengan cara yang normal, budgetnya berapa? Bisa ngitung, ada budgetingnya. Jadi jangan butuh berapa, udah kasih 1 miliar lah Bu, nanti kalau sisa tak balikin. Wah ya. Nah kena gampar ya kan. Nah jadi coba sampai hitungan sampai ke biaya, analisa sampai biaya. Menurut saya para rasul ini mungkin yang jawab Yudas ya, karena dia bagian keuangan. Nggak tahu itu di markup atau enggak, tapi mari punya concern terhadap cost. Gitu. Jangan hanya berpikir, pokoknya nanti itu duit urusan bendahara, ya, urusannya raja-raja, urusannya donatur. Gitu. Tapi mari punya cost constraint, punya concern terhadap cost gitu ya. Nah, terus ternyata ada satu anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Saya pikir bukan ikan paus pastinya, gitu. Tapi ya ikan gitu buat makan, ikan Petrus mungkin. Tujuannya memberi makan 5.000 orang. Wanita dan anak-anak belum kehitung. Jumlahnya berapa? Mestinya mungkin double saudara ya. Kalau KKR hanya ibu-ibu lebih banyak sebenarnya. Jadi mungkin double itu jumlahnya. Tapi ada jumlah gitu. Ada tujuannya, goalnya jelas. Nah, jadi kita punya analisa. Kapasitinya berapa? Gitu. Kapan? Dan punya view yang komplit terhadap semuanya. Yang kedua, kalau kita sudah punya analisa yang detail, kita punya view yang luas terhadap kondisi. Nah, jadi buat rencana kerja dan ambil tanggung jawab. Dikatakan gini, murid-murid itu kalau ngelihat kenyataannya, ini terlalu susah ini sulit ini sulit memberi makan ini 5.000 laki-laki, kelaparan itu biasanya porsinya lebih banyak ya. Kelaparan itu tugas dapur home harusnya. Ya kan? Tapi murid-murid ini berkata gini, wah ini terlalu impossible dan ini pemborosan, ini uang gede, budgetnya besar, terlalu rumit, belum chaos, orang lapar lihat roti nanti bisa
amuk masa. Terus pertimbangannya macam-macam. Dan mereka berkata gini, wes lah, suruh pulang aja. Cari makan dewi-dewi, cari makan sendiri-sendiri. Cari urus perut masing-masing. Ya. Dan itu modelnya murid-murid. Kalau lihat susah, lari dari tanggung jawab. Ya. Lari dari tanggung jawab. Sesungguhnya kita semua tuh, enggak kita semua, mungkin saya ya. Ya. Saya tidak suka sebenarnya mengambil tanggung jawab, apalagi kalau buat nasib orang lain. Tapi sesungguhnya pemimpin itu kan itu sebenarnya. Menurut saya poinnya pemimpin itu adalah kita harus berani ngambil tanggung jawab buat orang lain. Kita harus berani mengambil keputusan yang nentuin buat orang banyak. That's leadership menurut saya. Tapi kalau murid-murid udah kabur aja lah, urus perut masing-masing, kelaparan suka-suka, terserah. Apalah yang terjadi, terjadilah. Dan saya seringkali, saya ini, kalau ibu di green room udah mulai di papan tuh tertulis rencana kerja itu ya. Aduh, itu kan mission impossible semua sebenarnya kan. Itu rasanya pengen mengenakan jubah invisible. Tidak lihat saya, tidak lihat saya, tidak lihat saya. Karena saya nggak yakin saya bersembunyi di belakang seseorang lah ya yang lebih besar gitu. Agak susah karena saya badannya besar sekarang. Tapi itu ya nggak aktif lah jubah invisible-nya di tempat yang salah itu. Jadi setiap kita itu memang harus mengambil tanggung jawab. Ya, tapi Tuhan Yesus berkata gini, nggak bisa, enak aja kabur. Makanya ibu kita kan juga gitu. Tak diutus satu-satu bentar lagi ya kan. Tapi para murid berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab ketika dihadapkan pada kondisi yang sulit. Tapi caranya Yesus adalah ngambil tanggung jawab. Take responsible. Mulai dari situ. Kita tahu ayat yang ngomong gini loh. Siapa hamba yang setia? Itu ada lanjutannya. Kita cuma ingat setia aja. Siapa hamba yang setia dan tanggung jawab pada perkara yang kecil, maka dia akan dipercayakan perkara yang besar. Bukan cuma setia, tapi tanggung jawab. Kalau setia itu mungkin engkau ngerjain ya kan, sekedarnya tetap dikerjakan, itu mungkin setia. Tapi tanggung jawab itu ada make things dan attitude di dalamnya. Ini harus jadi pokoknya. Itu tanggung jawab. Pantang pulang sebelum padam. Pantang pulang sebelum selesai. Itu tanggung jawab. Mari mulai dari sini. Ini kan pembekalan dan setelah ini pengajaran, ini pemuridan. Setelah ini jangan cuma selesai di sini, tapi mulai cari pekerjaan, pelayanan, tugas. Oh, aku mau ambil bagian yang ini bagianku. Ini jatahku. Dan ketika pemimpin memberikan tas, pekerjaan, pelayanan, tugas, ambil dan kerjain dengan tanggung jawab. Kerjakan dengan tanggung jawab. Dan itu cara Yesus. Kita pengennya kabur-kaburan, apalagi wah ini susah banget ini, biar yang lain aja. Tapi saya seorang yang pragmatis akut. Saya pasif. Tapi saya belajar, sampai hari ini agak sulit sih menawarkan diri ya, agak sulit lah. Itu butuh perjuangan. Tapi saya belajar ketika sesuatu di-assign dalam hidup saya belajar mengerjakan dengan tanggung jawab. Yang ketiga, cek sumber daya apa yang ada padamu. Resource apa sih yang ada buat ngerjain ini? Gitu. Tapi ia berkata pada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Jadi di inventaris, dicek kita punyanya apa, yang di tangan kita apa. Kita punya siapa? Gitu. Tim kita siapa? Orang-orang kita bisa apa? Skillnya apa? Skill setnya apa? Dan mereka memeriksa adanya 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan. Adanya apa? Banyak orang suka berandai-andai, ini bisa asal ada ininya nih.
Mungkin orang berkata, ini bisa kalau ada 5 ton roti dan 2 ton ikan. Tapi kalau engkau berandai-andai akan apa yang tidak ada, kapan mulainya? Ya, kapan mulainya? Tuhan gak pernah ajak kita ngandai-andai aja. Tapi mulai dari apa yang ada padamu. Mulai apa yang di tanganmu itu apa. Dan pakai itu. Kerjain aja. Kalau beneran ada 5 ton roti dan 2 ton ikan, kita juga akan bingung storage-nya. Make it simple. Make it simple lah. Cara Tuhan itu selalu simple kok. Dan apa yang ada padamu hari ini, jangan berandai-andai. Jangan nunggu sesuatu yang belum ada. Karena semuanya ada time. Tadi sudah menjelang malam, menjelang makan malam. Kita punya waktu yang harus gercep gitu, gerak cepat. Apalagi hari-hari ini kita waktunya udah singkat, waktunya udah singkat. Jadi jangan ngandai-ngandai yang belum ada lah. Kita kerjain. Kita kerjain. Nanti penyediaannya akan mengikuti. Amin. Penyediaannya akan menyertai. Penyediaannya akan mengikuti. Seringkali ketika kita diberi tugas, diberi pekerjaan, ini ya, kamu ke kota ini, kamu ke bangsa ini. Seringkali kita ngukurnya pakai kantong kita. Kebutuhannya begini, butuhnya sekian, lihat kantong kita. Lihat dompet kita, lihat kas kita. Padahal ayatnya berkata, Allahku akan memenuhi setiap kebutuhanku yang kuperlukan untuk mengerjakan tugasnya, mengerjakan destiny ini menurut bukan kekayaanku, kekayaan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi menurut kekayaan Tuhan, tapi bagian Tuhan tuh kadang-kadang gini loh. Bagian Tuhan tuh gini. Sebelum dia keluarin kekayaannya, seringkali dia begini. Kamu ono piro nak? Kamu adanya berapa? Pinjem dulu lah. Ntar ku tambahin. Ngerti saudara? Seringkali Tuhan begitu. Udah nak pakai duitmu dulu lah, ntar ku tambahin. Menurut kekayaannya. Dan kalau dia tambahin, seringkali pengalaman saya lebih. Amin. Karena dia tidak hitungan sama kita. Kalau kita tidak hitungan dengan Tuhan, dia tidak hitungan dengan kita. Yang keempat, membreakdown masalah, persoalan, pekerjaan menjadi item yang lebih kecil. Mensimplify, saudara. Kalau lihat gedenya itu langsung pening. Saya begitu, saudara. Kalau lihat besar, langsung global, pening sih. Nah, kita bagi. Tuhan ayatnya berkata gini, dia nyuruh orang-orang itu berkelompok, ada yang 100, ada yang 50. Kasih makan 100 lebih mudah daripada kasih makan 5.000. Bener ya, kasih makan 50 lebih gampang daripada ngasih makan 100. Bagi aja. Nah, dan itu yang hikmat yang Tuhan ajarin loh. Dibagi itemnya, dibagi, dipecah. Jadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang pertama, kadang-kadang itu ada dependensi. Yang ini baru bisa dikerjain setelah yang ini done. Kalau kita nggak urai begini, kusut. Gitu. Kusut. Saya bikin KKR, ya kan. Itu kan misalnya menentukan pembicara itu kan baru tahu setelah tema, gitu, mestinya. Atau bisa juga setelah tahu pembicaranya bisa diaturin tema yang cocok, gitu kan. Tapi itu dependensi. Gitu. Ngeringkesin sampah kan setelah makan. Nah, jadi harus ada sequence. Dependensi itu membuat kita enak kerjanya. Tapi juga kalau kita pecah, itu bisa paralel.
Kalau paralel lebih cepat. Dalam case ini yang Tuhan mau tuh speed up, mempercepat. Bayangin kalau 5.000 orang dijejer, ngasih makan satu-satu. Sampai makan pagi, saudara. Sampai makan pagi itu. Sekalian ya. Kalau seksi konsumsi pengen hemat kan gitu. Makannya jam 10. Ya, breakfast sama lunch. Tapi itu caranya Tuhan. Di paralel. Oke, 5.000 bagi 20 kelompok gerak gitu kan. Supaya speed up. Ini waktunya singkat, kita kudu cepat. 34 provinsi kita kerjakan paralel. Ya. Enggak sequence gitu. Paralel. Makanya saudara dibagi. Kamu ke sini, kamu ke sini, kamu ke sini, kamu ke sini. Supaya apa? Kita tuntaskan on time. Hari sudah malam, sudah mau jelang malam ini. Ya. Itu membagi. Kemudian ngadepin ke Tuhan. Ngadepin ke Tuhan. Ini kalau sudah memang kerjaan kita, mission kita banyak yang impossible. Jadi hadapin ke Tuhan. Karena all things possible. Impossible is nothing buat Tuhan. Nah, kita hadapin ke Tuhan. Setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan ngucapin berkat. Ngadepin ke Tuhan sebelum kita eksekusi. Karena berkat Tuhan itu loh yang menentukan. Berkat Tuhan itu yang bisa cukup membuat cukup itu. Manajemennya dikerjain loh. Tapi tetap berdoa. Karena itu yang menentukan. Itu yang sangat-sangat menentukan. Yang keenam, kerja tim dan delegasikan tugas. Lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya supaya dibagi-bagikan memberikan pada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang. Investkan waktu untuk build a team. Bangun tim, bangun orang-orangmu, upgrade skillnya seperti hari-hari ini. Yang kita lakukan apa sih? Kita lagi bangun tim. Untuk nuntasin ini kami perlu saudara semua. Gitu. Kenapa libur? Kita buat pemuritan, pengajaran, pembekalan seperti ini. Kami pemimpin kita ini sedang menginvestasikan waktunya, tenaganya untuk membangun saudara jadi sebuah tim. Untuk apa? Habis ini kerja sama-sama. Amin. Habis ini dapat tugas masing-masing. Tapi kita juga kalau engkau seorang pemimpin, mulailah ambil waktu untuk memuridkan, untuk invest your time, untuk ngajari, untuk mendidik, untuk bangun tim, bangun kepercayaan. Dan mentoring, memuridkan, melatih, mengimpartasi. Setiap kali kita seperti waktu kemarin, ayo yang ini pemimpin ini kekuatannya ini, kekuatannya ini, kekuatannya ini. Impartasi. Dan itu ngalir, itu nular saudara. Percaya. Dan berikan kepercayaan. Ini yang sering gak mudah sebenarnya. Banyak orang suka merasa gini, kalau gak gua yang kerjain kayaknya gak bakal beres. Tapi percayalah, Superman-nya ya, Tuhan aja ngajarin kerja tim. Tuhan Yesus tuh kurang apa? Tapi Tuhan juga mendelegasikan loh. Gitu. Saya yakin Tuhan Yesus bukan, kamu yang kasih makan ya. Bukan tujuannya kalau sampai kurang murid-murid yang kena amuk masa. Saya yakin tujuannya bukan itu. Tujuannya supaya things done efficiently in time gitu. Itu yang dia sedang kerjakan dan itu butuh pendelegasian. Itu butuh pendelegasian. Dan mari belajar percaya pada saudara kita. Mari belajar percaya pada tim kita, pada orang-orang di bawah kita. Mungkin akan tidak sebaik kalau kita yang mengerjakan, tapi pengalaman saya kadang-kadang justru mereka mengerjakan lebih baik dari saya. Itu gunanya delegasi.
doa keliling. Saya pikir saya nggak pernah bisa sesetia Ibu Nita Deborah dan tim pendoanya Hananeel. Dan mereka mengerjakan lebih baik daripada kalau saya yang mengerjakan. Dan mari belajar mendelegasikan. Mari belajar mempercayai orang-orang di bawah kita. Yang berikutnya, target oriented, berorientasi pada hasil. Perhati ini. Dan mereka semua makan, bukan sekedar makan, tapi makan sampai kenyang. Ada hasilnya. Dan pastikan target itu lebih mudah gitu ya, ngukurnya kalau tangible. Tangible itu ada angkanya. 5.000 orang ya kan. Berapa kota? Berapa lama? Itu tangible, bisa keukur. Tapi kalau ditanyain gimana hasilnya? Baik. Itu bias. Tapi kita itu akan lebih mudah ngukur ini sukses atau tidak, berhasil atau tidak, oke atau tidak. Kalau ada measure yang tangible, ada ukuran yang angka, gitu, kuantitatif. Dan Tuhan tuh gitu. Saya tuh sangat terinspirasi dan ini yang saya rami, saya kandung. Tuhan, saya tertuju pada satu ayat yang berkata gini, mereka membawa semua orang sakit kepada Yesus. Dan mereka semua sembuh. Semua. Gitu. Kemarin kami mulai mencoba sih. Holy Spirit Night di Hananeel Cinta 10 hari ada. Kami mulai mencoba men-challenge yang sakit. Tapi seringkali kan model kita begini. Angkat tangan yang sakit. Di belakang. Doa nama Yesus. Amin, woy. Amin, sembuh, amin. Karena apa? Gak berani ngukur hasil. Semalam sesungguhnya kami juga belajar begitu. Belajar pengennya begitu. Tapi ketika saya mau doa tutup. Kamu mau yang terukur enggak? Seperti hati saya ini. Kamu mau lompat enggak? Pada hasil target yang measurable gitu. Dan saya mulai nekat. Paling gampang itu adalah back pain, neck pain, sakit punggung, sakit leher. Kenapa? Itu sembuh nggak sembuh ditentukan hari ini kelihatan. Maka saya mulai di hati saya cuman mau enggak kamu lihat hasil yang kelihatan. Dan kami mulai panggil, yang ada nggak yang back pain, neck pain maju. Sembuh. Tapi mulai set tetapkan di sini. Aku mau terukur Tuhan. Aku nggak mau yang hasil abstrak. Aku mau terukur. Aku mau kalau Yesus berkata bahwa semua yang sakit semua sembuh. Kan kita seringkali kamu bikin healing, bikin. Ada yang sembuh nggak? Ada. Gitu aja. Tapi saya sangat terinspirasi dengan ayat itu bicara kuat. Artinya kalau semua sembuh itu, nanti kalau nggak semua sembuh kita akan bilang, oh yang ini mungkin nggak beriman, yang ini beriman, yang ini belum waktunya, yang ini sudah waktunya. Tapi saya terinspirasi dengan ayat itu, saya kandung, saya rami Tuhan. Aku ingin yang bisa dihitung, berapa yang sembuh. Ya kalau separuh ya separuh lah. Kalau semua targetnya semua. Tapi kita seringkali kalau ditanya gimana hasilnya, kita pengennya tuh jawabnya karena nggak pengen dimarahin, nggak pengen dianggap gagal. Kita cenderung akan kasih jawaban yang bias. Oke kok Bu. Hadirat Tuhan gimana? Oke Bu. Hadirat Tuhan oke. Itu berapa yang dilepasin, berapa yang disembuhin, berapa yang bertobat, terima Yesus, dibaptis. Gitu. Tapi kita suka jawabnya,
Gimana hasilnya? Oke. It's very biased. Tuhan itu ngajarinya, kalau kita lihat mujizatnya terukur semua. Tangible. Mari kita belajar beranikan diri. Step into. Kemarin itu saya tahu kok, ada yang sembuh saya tahu. Tapi saya tadi depan Tuhan, coba kamu mau kedalaman nak, tunjukin ke depan. Panggil ke depan. Dan ini menurut saya kedalaman adalah memberanikan diri ngitung hasilnya. Yang ke-9, pencatatan yang rapi dan evaluasi. Nah ini yang saya, itu kurang banget sebenarnya ya. Tapi Tuhan itu ngajarin pencatatan yang rapi loh. Ya kan? Berapa yang ikut makan? 5.000. Semua belum, laki-laki toh. Yang perempuan, oh Tuhan saya belum sempat hitung, pokoknya banyak gitu. Berapa yang dihitung? Laki-laki 5.000, perempuannya banyak. Anak-anaknya berapa? Gak bisa dihitung, lari-larian. Ya kan? Nah, tapi seberapa yang bisa dihitung, diadres lah, yang bisa diukur lah, yang bisa dicatat lah. Gitu. Tetap catatan ini pun tidak lengkap loh, perempuannya nggak kehitung, anak-anaknya nggak kehitung, lari-larian soalnya. Nah, supaya apa? Bisa dievaluasi next time. Itu Markus 6, Markus 8 Tuhan itu ngerimain mereka waktu mereka bingung tentang roti dan ragi dan semuanya. Tuhan remind, kamu ingat enggak catatanmu itu loh? Waktu aku memecah-mecahkan roti untuk 5.000 orang. Berapa yang sisanya berapa? Ada pencatatan yang rapi. Berapa yang dikasih makan? Targetnya achieve tidak? Kalau failure-nya di mana? Itu. Kalau kurang-kurangnya di mana? Ada evaluasi. Ada evaluasi. Dan ada pedoman buat ke depan. Ada pedoman yang buat berikutnya. Kan setelah yang 5.000 itu ada kejadian berikutnya. 4.000. Ada guidance-nya. Oh yang kemarin udah pernah ini. Caranya apa? Bagi kelompok ini. Case-nya sama nih. Gitu. Ada evaluasi. Jadi bikin guidance buat next. Kalau engkau punya tugas misalnya saya di Papua Barat. Saya punya pencatatan. Di-share kenapa? Supaya provinsi lain kalau ketemu case yang sama. Bisa di ATM. Ya kan? Diamati, tiru, modif dikit, jalan. Nah, tapi mari belajar mulai mendokumentasikan, mulai mencatat, dan mulai berani mengevaluasi. Kurangku itu di mana? Flawsku di mana? Caraku salahnya di mana? Mari dievaluasi. Dan ini penting ya. Dan maka kita akan grow, kita akan tumbuh. Kita akan lebih baik dan lebih baik lagi. Dan itu yang terakhir. Tapi saya tutup dengan ayat ini. Yohanes 5 ayat 17. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi gak ada yang boleh nganggur, gak ada yang boleh berdiam diri. Saudara dimuridin seperti ini, dibekali seperti ini untuk go, keluar dan kerja. Ambil tanggung jawabmu, ambil bagianmu, ambil pelayananmu, ambil tugasmu. Amin. Tuhan kita kerja, Bapak kita di sorga kerja, Tuhan Yesus kerja, maka kita pun juga harus kerja. Amin. Mari bangkit berdiri sama-sama. Satu lagu saya pengen nyanyikan, ini lagu lama. Tapi hari-hari ini yang terngiang di hati saya, kerinduanku selalu berada di tempat kau berada. Kerinduanku selalu bekerja seperti Bapakku bekerja. Kerinduanku selalu berada